Ini ada pertanyaan, ada beberapa pertanyaan ini. Yang pertama datangnya dari saudara Usman Mayong Jepara, tinggal di Jepara. Ini saudara Usman bertanya, salam kenal Pak Kiai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Usman Jepara nderek tanglet, najis kotoran cicak itu dimakfutah mboten? Ten masjid katai ngepel dilaproto. Jadi saudara Usman ini bertanya tentang hukumnya kotoran cicak itu najis yang dimakfu atau tidak. Ya, sebagaimana yang kita tahu bahwa kotoran cicak ini memang ya termasuk umumul balwa ya. Terutama untuk rumah-rumah yang belum ada plafonnya. Itu sangat sulit sekali kita itu menjaga dari kotoran cicak. Ya, itu. Terus bagaimana hukumnya dimakfu atau tidak? Begini. Di dalam mazhab Syafi'i, cicak itu termasuk binatang yang la nafsalahu sailatan, yang darahnya tidak mengalir tatkala tubuhnya disobek. Ini menurut jumhurul ulama asy-Syafi'iyah, sebagaimana diterangkan oleh Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu an di dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan ammal wazahu faqatu al-jumhuru bi annahu la nafsa lahu sailatan, bahwa cicak ini kebanyakan ulama sudah bisa memastikan bahwa termasuk binatang yang darahnya itu tidak mengalir tatkala tubuhnya disobek. Nah, itu cicak. Mimman sarraha bidzalika asy-Syaikh Abu Hamid fi ta'liqihi wal Bandaniji wal Qadhi Husain wa Shahibus Syamil wa ghairuhum. Sebagian dari ulama yang berpendapat semacam itu yaitu Syekh Abu Hamid di dalam kitab ta'liqnya, dan Imam Al-Bandaniji dan Imam Qadhi Husain, dan pengarang kitab Asy-Syamil fi Furu'i Syafi'iyah yaitu Al-Imam Ibnu Shabbal dan yang lainnya. Jadi perlu ditegaskan dulu sebelum kita menghukumi apakah kotoran cicak ini najis yang dimakfu atau tidak. Ya. Yang perlu kita pahami dulu bahwa cicak ini termasuk binatang yang tatkala tubuhnya itu disobek, darahnya tidak mengalir. Ya. Bisa jadi cicak ini memang tidak punya darah atau punya darah, tapi tatkala tubuhnya disobek itu tidak mengalir. Ya. Itu juga ada di dalam kitab Al-Mawsu'atul Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Malaysa lahu damun sailun, binatang yang tidak punya darah mengalir tatkala tubuhnya disobek. Wa min amthilatihi al-wazal, contohnya cicak, wal akrab dan kalajengking, wal idza'ah dan kadal dan yang lainnya. Ya, itu jadi kita tegaskan dulu bahwa cicak ini termasuk binatang yang tatkala tubuhnya disobek, darahnya tidak mengalir. Nah, kemudian bagaimana hukum kotorannya? Di dalam kitab Hasyiah Al-Qalyubi disebutkan bahwa kotoran binatang yang darahnya tidak mengalir tatkala tubuhnya disobek ini termasuk najis yang dimakfu. Najis tapi dimakfu. Ya. Ya. Di dalam Hasyiah Qalyubi disebutkan qauluhu wa yu'fa ay fi sholati faqad aw fiha wa ghairiha ma marra ala amirin qauluhu an qawli lidamil baragis.
Jadi di ma'fu di dalam sholat saja atau di dalam sholat dan yang lainnya, yaitu darah kutu yang sedikit. Al-baraghis itu kutu, ya. Ba'udhatun nyamuk. Baraghis itu kutu. Wa misluhu fudulatu ma la nafsa lahu sailatan. Dan sama dengan darahnya kutu, yaitu kotoran binatang yang darahnya tidak mengalir tatkala tubuhnya disobek. Ini sama dengan damil baraghis. Artinya di ma'fu. Kalau sedikit. Qala syekhina Umairah wa misluhu baulul khufas. Menurut gurunya guru kami yaitu Syekh Umairah, sama dengan darahnya kutu yaitu kencingnya kelelawar, kama fi syarhi syekhina. Wa rajhal 'allamah Ibnu Qasim al-'afw an katsiri aidan. Menurut Imam Ibnu Qasim, darahnya kutu yang di ma'fu itu tidak hanya yang sedikit. Begitu juga kotoran binatang yang tatkala tubuhnya disobek itu tidak mengalir seperti cicak, itu tidak hanya yang sedikit yang di ma'fu, banyak pun juga di ma'fu. Nah, jadi kesimpulannya kotoran cicak itu termasuk najis yang di ma'fu, itu di dalam mazhab Syafi'i, ya. Di ma'fu baik di dalam sholat atau di dalam lainnya. Bahkan menurut Al-Allamah Ibnu Qasim, walaupun banyak juga di ma'fu. Jadi kotoran cicak yang banyak. Karena memang kalau saya mengamati ini sudah umumul balwa, ya. Sulit memang menjaga masjid-masjid, apalagi di tengah masjid itu ada lampu yang besar yang di tengah itu, yang biasanya dipasang di tengah-tengah masjid. Itu biasa dijadikan persembunyian oleh cicak. Biasanya di bawahnya itu banyak kotorannya. Nah, itu. Jadi di ma'fu. Ya. Wa yu'fa ay fi sholati faqat. Au fiha wa ghairiha ma marra ala 'amirin qauluhu an qalili damil baraghis. Wa misluhu fudulatu ma la nafsa lahu sailatan. Ya. Jadi di ma'fu di dalam sholat saja atau di dalam sholat dan yang lainnya, yaitu darah kutu yang sedikit. Begitu juga kotoran-kotoran binatang yang darahnya tidak mengalir tatkala binatang itu tubuhnya disobek, termasuk cicak, ya. Bahkan warajhal 'allamah Ibnu Qasim al-'afw an katsirihi aidan. Bahkan Al-Imam Al-'Allamah Ibnu Qasim mengatakan tidak hanya yang sedikit yang di ma'fu, yang banyak juga di ma'fu, ya. Itu untuk pertanyaan dari saudara Usman. Pertanyaan yang kedua ini dari saudara Sugas Batausai. Ini pertanyaan dari saudara Sugas Batausai, yaitu di Bangkalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai. Beberapa hari ini saya memikirkan tentang modernisasi teknologi berbasis online. Mungkin 10 tahun ke depan atau tahun-tahun yang akan datang muncul tentang ibadah secara online, tidak menutup kemungkinan sholat jamaah. Sahkah jika kita sholat berjamaah berbasis online? Mohon pencerahannya terkait hal itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, jadi untuk menjawab pertanyaan ini sebenarnya ditafsil, ya. Kalau sholat itu dilakukan di dalam masjid, artinya imamnya di dalam masjid, makmumnya di dalam masjid juga. Imamnya di pengimaman, kemudian makmumnya itu ada di dalam kamar, yang kamar itu ada di dalam masjid umpamanya. Kemudian makmum ini bisa tahu gerakan imam ini dari layar, ya, dari layar umpamanya, atau dari layar HP, ya, lewat Facebook umpamanya. Sedangkan HP yang satunya digunakan untuk mengambil gambarnya imam yang ada di pengimaman. Jadi sama-sama ada di dalam masjid.
makmum bisa tahu gerakan imam dari HP itu. Ya, kalau begini bisa sah. Tapi saya yakin yang dimaksud ini bukan contoh yang semacam ini. Saya yakin yang dimaksud oleh penanya, yaitu saudara Sugas, saya yakin yang dimaksud itu maksudnya kalau tempatnya itu berjauhan. Contohnya umpamanya imamnya ada di Jakarta, kemudian di syuting memakai HP, ya, memakai Facebook siaran langsung umpamanya, kemudian makmumnya ada di Madura. Nah, model sholat berjamaah yang begini sah atau tidak? Saya yakin contohnya yang semacam ini. Nah, di dalam contoh yang semacam ini saya jawab jelas tidak sah. Sudah jelas tidak sah. Karena sholat berjamaah itu sah, ada syarat-syaratnya. Di dalam contoh yang seperti barusan ini, itu minimal ada 2 syarat yang tidak terpenuhi. Minimal ada 2 syarat yang tidak terpenuhi. Syarat yang pertama, jarak antara imam dan makmum harus tidak lebih dari 300 dhira', yaitu sekitar 144 meter. Sekitar 144 meter. Nah, ini tidak terpenuhi. Nah, jadi bila imam dan makmum ini sama-sama ada di luar masjid, atau yang satunya di masjid, yang satunya di luar, ini sholat berjamaah ini sah kalau jarak antara imam dan makmum atau antara akhir masjid dan yang ada di luar masjid itu tidak lebih dari 300 dhira' atau 144 meter. Lah ini syarat yang tidak terpenuhi. Ya. Apalagi sama-sama ada di luar masjid, jelas ini tidak sah. Ya, karena tidak memenuhi syarat bahwa imam dan makmum ini harus tidak lebih dari 300 dhira' atau 144 meter. Itu syarat yang pertama yang tidak terpenuhi. Yang kedua yang tidak terpenuhi, harus tidak ada penghalang antara imam dan makmum. Artinya kalau sholat itu dilakukan di luar masjid, si makmum seandainya berjalan menuju imam harus bisa dengan tanpa mundur. Nah, persyaratan ini juga tidak terpenuhi. Nah, jadi hukumnya jelas tidak sah. Pertanyaan yang ketiga dari Desa Umbul, Arusbaya. Bagaimana hukumnya menggunakan onci dari gading gajah? Ini. Jadi kan banyak orang yang merokok ini oncinya dari gading gajah. Ini bagaimana hukumnya? Ini. Nah, untuk menjawab hal ini, ya, ini saya ambil garis besar saja. Sebenarnya untuk hukumnya gading gajah ini ada beberapa perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Cuma secara garis besar itu ada 3 pendapat. Nah, kalau di dalam mazhab Syafi'i, sudah jelas bahwa gajah ini termasuk binatang yang haram dimakan karena bertaring. Ya, li'annahu dzunabin, karena gajah ini bertaring. Semua binatang yang bertaring itu haram dimakan. Ya, itu di dalam mazhab Syafi'i. Sehingga gajah ini karena termasuk binatang yang haram dimakan, kalau gajah ini mati dengan cara apapun, baik disembelih atau bukan, ini termasuk bangkai. Sedangkan bangkai itu hukumnya adalah najis. Ya, sehingga taringnya
gadingnya, tulangnya itu semua najis hukumnya. Ya, itu hukumnya najis. Karena najis nanti kalau mengenai mulut, ya umpamanya dijadikan unci mengenai mulut, mulut ini kan ada ludah. Nah, ini bisa menyebabkan yang terkena taring, yang terkena gading itu, mulut yang terkena gading yang basah itu bisa najis itu. Cuma menggunakannya tidak sampai haram, makruh. Menggunakannya umpamanya dipaksakan, udah nggak apa-apa. Walaupun gading gajah ini najis, tetap saya pakai umpamanya. Nah, itu hukumnya, memakainya itu hukumnya makruh, tidak sampai haram. Ya. Itu sebagaimana diterangkan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' ala Syarhil Muhadzab. Ya, jadi menurut mazhab Syafi'i, gajah ini termasuk binatang yang haram dimakan karena gajah ini termasuk binatang yang bertaring. Sehingga kalau gajah ini mati, baik dengan cara disembelih ataupun tidak, maka hukumnya tetap bangkai. Kalau bangkai itu hukumnya najis. Sehingga gading gajah itu hukumnya adalah najis. Menggunakannya itu hukumnya makruh. Ini menurut mazhab Syafi'i. Pendapat yang kedua adalah pendapatnya Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Kalau Imam Abu Hanifah ini mengatakan bahwa tulang gajah atau gading gajah ini hukumnya suci. Fa inna Abu Hanifah, Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu dalam kitab Al-Majmu' menyebutkan fa inna Abu Hanifah qala bi taharatihi bina'an ala aslihi fi kullil idham. Jadi menurut Imam Abu Hanifah, gading gajah itu hukumnya adalah suci. Kalau mengikuti pendapat ini ya enggak apa-apa. Kunci yang terbuat dari gading gajah. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, pendapatnya Imam Malik dalam suatu riwayat. Nah, dalam suatu riwayat Imam Malik ini menyebutkan bahwa gajah ini termasuk binatang yang halal dimakan. Sehingga kalau matinya itu dengan cara disembelih secara syar'i, maka daging dari gajah, tulangnya semua itu suci. Sehingga kalau dijadikan oci tidak masalah. Karena suci. Kalau matinya dengan cara disembelih secara syar'i. Tapi kalau matinya tidak dengan cara disembelih, maka gajah ini termasuk bangkai yang baik dagingnya maupun tulangnya itu hukumnya adalah najis. Ini pendapat yang ketiga. Pendapatnya Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Ya, ini. Jadi itu. Nah, kalau di dalam mazhab Syafi'i ya pendapat yang pertama itu. Jadi gading gajah itu hukumnya adalah najis. Ya, kalau mengenai anggota tubuh yang basah, ya anggota tubuh yang terkena gading itu bisa najis. Ya, najis ya hukumnya. Nah, untuk memakainya tidak sampai haram. Ya, tapi makruh. Ini adalah pendapat yang masyhur di dalam mazhab Syafi'i. Ya, wallahu a'lam bishawab.